sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Nah, apakah hari ini siswa Ibu ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rizka Mesara, Hadir. Kevin. Hadir. Nah, baiklah, sebelum kita memulai belajar, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Motivasinya adalah barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan dalam hidupnya. Jadi buat kalian yang merasa belajar kalian itu bosan, kalian jangan beranggapan bahwa belajar itu sangat tidak bagus ya dalam hidup kalian, karena nanti kebodohan itu akan datang pada diri kalian selama hidup kalian. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan memaparkan kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, memahami teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian 4.1, menerapkan software pembuatan dasar animasi 3 dimensi dan 4 dimensi. Selanjutnya ada indikator pencapaian, dalam pengertian animasi 3 dimensi dan 2 dimensi, menjabarkan prinsip dasar materinya, animasi pada prinsipnya, menerapkan penggunaan software. Tujuannya yaitu kalian dapat memahami tentang pengertian animasi 3 dimensi dan 2 dimensi tersebut. Kemudian kalian harus mengetahui bagaimana prinsip dasar dari animasi tersebut, harus mengetahui apa perbedaan dari 2 dimensi dan 3 dimensi, serta adanya kelebihan dan kekurangan. Oke, baik, Ibu akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan kepada kalian materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang animasi adalah salah satu bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara konvensional. Iya, benar sekali ya. Minggu lalu kita belajar tentang animasi. Dan untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang lanjutannya, yaitu teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, maka Ibu akan jelaskan kepada kalian untuk lebih detailnya ya. Nah, jadi kita di sini masuk ke dalam materi teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana animasi 2 dimensi, animasi yang menggunakan sketsa gambar, kemudian sketsa gambar tersebut digerakkan satu persatu sehingga akan terlihat menjadi nyata. Maksud di sini yaitu film kartun. Pasti kalian semuanya pada suka kan nonton film kartun seperti Tom and Jerry. Nah, Tom and Jerry itu saat pembuatan filmnya dia bukan dari sebuah video, akan tetapi Tom and Jerry tersebut diawali dengan sebuah gambar. Jadi dia akan menggambarkan animasinya atau karakternya itu pada satu kertas, kemudian dilanjutkan hingga gerakan satu persatunya itu akan menjadi sebuah video atau akan menjadi sebuah animasi. Nah, itu disebut dengan animasi 2 dimensi ya. Selanjutnya ada animasi 3 dimensi. Ini merupakan suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini memiliki tinggi dan lebar serta volume kedalaman, bisa berputar dan bergerak seolah-olah hidup atau nyata. Nah, contohnya itu pada film kartun Toy Story. Di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang prinsip dasar animasi. Dia tidak akan pernah berkembang ya tanpa ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata manusia, yaitu seperti pola penglihatan yang teratur. Manusia itu akan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai suatu pola. Adapun di sini jenis-jenis animasi yang Ibu akan jelaskan, yang pertama ada animasi stop motion, dan tidak asing lagi untuk kalian karena stop motion ini sering disebut sebagai claymation. Untuk perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat. Nah, tanah liat itu pasti semuanya juga sudah mengetahui, dia merupakan yang bisa kita bentuk, dan apabila kalian ingin membuatnya seperti kalian ingin membuat benda atau membuat robot dari tanah liat, itu sangat mudah untuk dibentuk ya, sama seperti PlayStation atau plastisin
mesin yang biasa sering dimainkan adik-adik kita itu sangat mudah dibentuk sama seperti tanah liat tersebut. Nah, ini merupakan animasi stop motion. Dia terbuat dari tanah liat. Kemudian yang kedua ada animasi tradisional. Animasi ini pasti paling dikenal sampai saat ini ya. Kenapa dia dinamakan tradisional? Karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Animasi tradisional ini juga sering disebut cel animation. Selanjutnya yang ketiga ada animasi komputer. Sesuai dengan namanya aja, kita juga udah mengetahui bahwa animasi ini tentu semuanya menggunakan komputer. Mulai dari pembuatannya, pengeditannya, dan yang berhubungan dengan animasi komputer ini pasti menggunakan komputer. Nah, selanjutnya ada software animasi 2 dimensi. Digunakan untuk membuat animasi tradisional, umumnya mempunyai kemampuan untuk menggerakkan, mengatur gerak, mengatur waktu. Nah, tentu animasi 3 dimensi juga memiliki softwarenya. Yang pertama ada 3 dimensi Studio Max, yang kedua ada Maya, yang ketiga ada Cinema 4D, yang keempat ada Blender, dan yang terakhir Poster. Nah, ini hanya beberapa yang gue sebutkan. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya kepada kalian apakah kalian sudah membaca materi ini yang akan kita bahas sekarang, yang sudah mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Jadi di kelebihan dan kekurangan animasi 2 dimensi ini, kelebihannya yaitu gambarnya lebih halus Bu, sedangkan kekurangannya membutuhkan peralatan khusus. Dan kelebihan dari animasi 3 dimensi memiliki lebih banyak peminat dibandingkan animasi 2 dimensi, dan sedangkan kekurangan dari animasi 3 dimensi yaitu teknologi 3 dimensi tergolong masih baru, di mana kadang muncul bug, glitch, dan virus yang menghambat pembuatan. Iya, bagus sekali ya. Nah, kelebihan dari animasi 2 dimensi yaitu gambarnya itu sangat bagus, dia tidak pecah, suaranya sangat jernih, kemudian gambarnya tuh halus dan hampir tidak terlihat. Maksudnya saking halusnya itu dia sulit untuk kita lihat objek-objek yang lainnya ya. Kemudian kekurangannya, animasi 2 dimensi ini membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Kemudian dia juga membutuhkan peralatan khusus. Selanjutnya masuk ke 3 dimensi. Kelebihan dari 3 dimensi yaitu animasi ini dapat menyajikan tampilan film yang lebih nyata dan menakjubkan. Nah, itu pasti menjadi sebuah impian kita ya untuk menonton film itu. Dia seakan-akan kita kayak masuk ke dalam film tersebut ya. Proses pembuatan karakter memang membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi ketika sudah jadi, dia bisa digunakan berkali-kali sehingga kedepannya itu lebih hemat waktu dan biayanya itu lebih produktif. Perkembangan teknologinya juga lebih maju untuk 3 dimensi ini. Selanjutnya untuk kekurangannya, animasi 3 dimensi ini sangat terbatas. Dia tergantung pada apa yang bisa dilakukan oleh mesinnya. Nah, Ibu akan menjelaskan ada 12 prinsip utama pada animasi. Jadi pada animasi ini kita harus mengetahui dulu apa saja prinsip yang ada sehingga kita bisa membuat animasi tersebut ya. Yang pertama ada timing. Menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan gerakan orang berjalan. Di situ pasti ada kan pergerakan timingnya, waktunya saat orang berjalan tersebut dari langkah 1 ke langkah kedua. Nah, selanjutnya ada percepatan dan perlambatan. Banyak digunakan dalam animasi. Contohnya seperti apabila kita memiliki bola, kemudian kita melemparkan bola tersebut, pasti dari pergerakannya itu tentu ada percepatan dan perlambatannya. Selanjutnya lengkungan. Nah, dari contoh yang kita jelaskan tadi dari bola tersebut, bola itu tidak mungkin dia ketika dia jatuh ke bawah, dia tidak mungkin hanya jatuh lurus, pasti dia bakal ada lengkungan yang terjadi. Yang keempat ada gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Ini tentang bagian tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang itu terlihat berhenti. Kemudian kalau dari overlapping action sendiri, dia gerakan yang bergerak akibat gerakan tersebut. Jadi dia
sangat berhubungan ya, floater dan overlapping action ini. Kemudian yang kelima ada gerakan pelengkap, yaitu gerakan tambahan-tambahan yang ada pada animasi tersebut untuk memperkuat gerakan utama. Nah, jadi gerakan tambahan itu akan membuat pelengkap ya, akan memperkuat gerakan yang sudah ada di awal. Yang keenam yaitu kelenturan suatu objek. Maksudnya yaitu penambahan efek lentur. Nah, di sini di animasi tersebut kita memiliki prinsip untuk penambahan suatu kelenturan, di mana objek atau figur sehingga seolah-olah akan memuai atau menyusut. Ketujuh ada melebih-lebihkan. Maksud melebih-lebihkan di sini kita bukan melebih-lebihkan ya, maksudnya di sini kita ada penambahan baik dari musiknya, dari latar belakangnya, dari gambarnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah prinsip. Itu yang ketujuh ya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu straight ahead and post to post. Nah, maksud di sini dari straight ahead. Straight ahead ini dia mengacu kepada teknik pembuatannya dengan teknik frame by frame, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Animasi itu dibuat dia dari satu gambar, kemudian dia akan diambil dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, kemudian saat digabungkan dia akan menjadi animasi. Itu menjadi suatu prinsip dasar dari animasi ya. Kemudian yang kesembilan ada gerakan pendahulu. Ancang-ancang saat orang tersebut akan melakukan animasi atau akan membuat sebuah animasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti saat kita melompat. Nah, kita saat melompat itu pasti akan memiliki ancang-ancang terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang itu melompat dia langsung bergerak sebagaimana dia mestinya untuk bergerak. Nah, itu sangat tidak mungkin ya, pasti memiliki ancang-ancang. Saat melompat pasti kita akan menunduk terlebih dahulu atau berjongkok baru kita bisa melompat. Nah, di sini maksud dari gerakan pendahulu yang ada pada prinsip dasar animasi ya. 10 ada bidang gambar. Bidang gambar ini maksudnya lingkungan yang ada pada pembuatan animasi tersebut. Selanjutnya yang ke-11 ada penjiwaan karakter. Penjiwaan karakter ini sangat penting ya untuk prinsip dasar animasi, di mana penjiwaan karakter ini membuat sedetail mungkin kepribadian seseorang saat dia ingin masuk ke dalam animasi atau scan animasi tersebut. Baik itu dari penjiwaan dia menjadi seorang yang baik ataupun jahat. Nah, penjiwaan karakter itu juga akan membuat penonton mengenali karakternya. Jadi saat kita menonton animasi, misalnya seperti Tom and Jerry, nah, di situ kita sudah mengetahui kan karakter yang jahat itu siapa, apakah si Tom atau si Jerry. Yang terakhir ada daya tarik karakter. Ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang ya, karena animasi buatan Jepang itu sangat mudah untuk bisa kita nilai. Oke, dari penjelasan Ibu dari awal sampai yang sudah Ibu jelaskan tentang 12 prinsip tersebut, apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Karena tidak ada yang ingin bertanya, bagaimana jika Ibu yang menanyakan kepada kalian ya? Coba siapa yang bisa menjelaskan salah satu prinsip dasar animasi? Yang bisa jawab akan Ibu berikan nilai. Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi salah satu dari 12 prinsip utama pada animasi ini adalah timing, Bu, waktu. Yang mana timing ini yaitu menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan gerakan orang berjalan terlalu lambat sedangkan latar belakang terlalu cepat bergerak, atau boleh memantul ke tanah tetapi sebelum memantul efek suara pantulan sudah terdengar lebih dahulu. Jadi timing ini lebih kepada sinkronisasi antara elemen-elemen animasi. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Kita beri aplaus kepada teman kita. Karena teman kita sudah menjawab, maka Ibu akan memberikan nilai. Nah, baiklah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu terangkan pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyuruh kalian untuk menyimpulkan ya. Ibu akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi agar Ibu mengetahui apakah kalian sudah mengerti semua. Rizka.
persatu sehingga akan terlihat menjadi nyata. Contohnya seperti film kartun Tom and Jerry. Dan sedangkan animasi 3 dimensi ini adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Nah, jadi Ibu juga akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya yaitu animasi 2 dimensi. Di mana animasi 2 dimensi pengertiannya adalah suatu proses pengambilan gambar ya, pengambilan gambar dari satu gambar ke gambar selainnya atau secara bertahap agar menjadikan suatu animasi. Contohnya pada film kartun Tom and Jerry. Di situ juga kita bisa mengenali prinsip dasar yang di dalam prinsip dasar itu ada penjiwaan karakter. Nah, kemudian pengertian dari dimensi yaitu suatu proses gambar yang hampir sama seperti 2 dimensi, akan tetapi di sini lebih kelihatan seperti nyata atau seolah-olah animasi tersebut hidup. Contohnya seperti film kartun pada Toy Story. Nah, software yang digunakan pada animasi 2 dimensi yaitu kita bisa menggunakan Macromedia Flash. Jika pada animasi 3 dimensi kita bisa menggunakan Blender, aplikasi Blender ya, yang nanti akan kita pelajari minggu akan datang. Nah, sebelum kita menutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya via email ya. Kalian bisa melihat tugasnya di email, akan dikumpulkan minggu depan. Untuk materi minggu depan juga Ibu sudah buat di email dan kalian bisa mempelajarinya sebelum kita masuk. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, jika Ibu ada kekurangan atau kesilapan kata, Ibu mohon maaf kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.